Jika Anda sudah terdaftar sebagai peserta PPG, nah kebetulan saya di sini tahap 2-nya. Nah, kita akan setelah lapor diri, kita akan masuk ke PMM-nya. Nah, di sini maaf, akun Anda belum termasuk dalam plotting PPG bagi guru tertentu. Nah, sebenarnya Anda sudah masuk sebagai peserta PPG tahap 1 atau tahap 2 ya. Tapi di sini dibilang maaf Anda belum termasuk dalam plotting PPG. Nah, jangan panik dulu. Yang pertama kita lakukan cek NIK. Lakukan pengecekan NIK untuk memastikan email belajar ID lain yang mungkin terdaftar di Sertifikat Pendidik. Oke, kita klik sini, masukkan NIK Anda, ya, lalu cek. Maaf, akun Anda belum termasuk dalam plotting PPG bagi guru tertentu. Plotting PPG bagi guru tertentu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan baik sebelum diterapkan secara masif. Ya, di sini padahal Anda sudah sebagai peserta ya, tapi di sini dibilang akun Anda belum termasuk plotting PPG ya. Kita tutup dulu ya, kita kembali dulu. Kita lihat yang B-nya sekarang. Plotting PPG bagi guru tertentu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan baik sebelum diterapkan secara masif. Kita lihat opsi C-nya. Jika Anda merupakan peserta plotting, pastikan telah melakukan konfirmasi dan lapor diri. Anda harus melakukan konfirmasi dan lapor diri dulu ya pada SIM PKB Anda. Anda dapat mulai belajar 12 jam setelah Anda melakukan konfirmasi. Nah ini, Anda dapat mulai belajar setelah Anda melakukan konfirmasi diri. Nah di sini kebetulan saya sudah lapor diri kemarin ya. Kemarin dan hari ini saya sudah lebih dari 12 jam ya. Tapi tampilannya masih kayak tadi ya, masih kayak begini ya. Maaf, akun Anda belum termasuk dalam plotting PPG. Nah, apa yang kita harus lakukan di sini? Nah, pertama kita ke SIM PKB-nya dulu. Nah, pastikan yang tertera di akun belajar ID untuk masuk PMM itu sudah akun belajar ID kalian ya, yang kalian gunakan. Ini dulu pertama. Pertama itu akun belajar ID-nya sudah sesuai di sini ya. Nah, di sini yang kalian harus perhatikan. Nah, yang pertama itu lapor diri secara daring di LPTK. Kita kan sudah melapor diri ya. Yang kedua, pembelajaran mandiri melalui PMM. Nah, ini yang pentingnya yang kalian harus ketahui. Ini dia. Hanya bisa diakses jika sudah melakukan lapor diri. Nah, kita kan sudah melakukan lapor diri ya. Jika bisa diakses ketika sudah lapor diri ya. Berikutnya, ini informasinya. Nah, perhatian, untuk yang akun belajar ID-nya, bagi peserta yang memiliki 2 email akun belajar ID atau tidak mengetahui email yang digunakan, silakan hubungi Pusat Bantuan PMM di tautan berikut untuk mendapatkan informasi email akun belajar ID yang digunakan untuk memasuk ke platform Merdeka Belajar ya. Kita klik ini yang jika 2 memiliki akun belajar ID ya. Nah, di sini kan saya kan cuma 1 ya. Akun belajar ID saya sudah cuma 1, tapi masih belum bisa masuk ke PMM. Nah, ada kemungkinan lainnya itu, yang selanjutnya kemungkinannya itu ini dia. Nah, pelaksanaan ujian, bukan ya. Pembelajaran mandiri dimulai tanggal 29 Agustus sampai 8 Oktober. Ini saya buat videonya tanggal 27 Agustus ya. Masih di lapor diri ya. Mungkin karena masih lapor diri, jadi saya belum bisa masuk ke PMM-nya ya, kemungkinan. Mungkin masih diproses di bagian lapor diri ya. Sampai tanggal 28 Agustus ini ya. Setelah tanggal 29 mungkin baru diproses. Dan yang kedua saya dapat info dari grup juga. Dari grup dari grup fakultasnya. Bagi Bapak Ibu, izin konfirmasi apakah dari guru sudah melakukan pelaporan melalui Pusat Bantuan PMM. Jika belum, silakan dapat melakukan pelaporan terlebih dahulu dengan langkah berikut. Yang pertama, buka halaman ini, baca artikel yang tersedia, atau masuk pada kunci pada kolom pencarian di atas. Jika jawaban kendala Anda belum ditemukan, silakan klik Pusat Bantuan.
Yang keempat, masukkan data diri dengan lengkap sebagai berikut. Masukkan nama, email, perihal, jenis pengaduan, pilih daerah, pilih jenis, pilih kategori kendala, tulis kendala detail, unggah dokumen. Nah, ini yang paling penting. Untuk informasi terkait PMM, Poloting 2 baru akan dibuka pembelajaran tanggal 29 Agustus yang seperti saya bilang tadi ya. Untuk informasi terkait PMM itu Poloting 2 baru dibuka tanggal 29 Agustus. Termasuk aduan kendala tersebut baru di tanggal 29 Agustus ya. Jadi ini masih tanggal 27 Agustus, jadi kita belum bisa mengadukan pengaduannya. Karena mungkin masih dibaca di lapor dirinya itu mungkin. Makanya masih ditulis maaf Anda belum terdaftar sebagai peserta PPG seperti itu ya. Padahal saya sudah terdaftar ya. Kayak begini ya. Mungkin dia masih tahap ini lapor diri ya. Setelah tanggal 29 baru kita bisa mengecek PMM-nya. Apabila PMM kalian masih belum sebagai peserta uploading atau belum sebagai peserta PPG, baru kalian mengadakan pengaduan. Pengaduannya di mana? Bisa melalui yang ini ya, atau bisa melalui ini ppg.kemdikbud.go.id klik hubungin kami ya. Di sini kita lihat, silakan pilih program di bawah ini. Nah, ini PPG bagi guru tertentu dalam jabatan ya. Kita klik kategori nama email, edisi PKB, institusi, kabupaten, kategori pertanyaan. Coba kita lihat kategori pertanyaan ada apa aja. Nah, kita bisa mungkin di kendala teknis PMM ya. Kita mungkin bisa isi pesan Anda, karena pesannya misalnya tidak bisa masuk ke PMM, atau dibilang maaf Anda belum sebagai peserta PPG gitu ya. Ya, ini ada NIK TMT ya. Kalau sudah kita klik ini, saya bukan robot, baru kirim pesannya. Seperti itu. Ini bisa dilakukan setelah tanggal 29 Agustus ya. Jika info ini berguna, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan info-info terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.